Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Hadi Al-Hail. Saya di sini bertindak sebagai moderator untuk pemandu yang atas berjalannya diskusi hangat kita. Di sini saya ingin menciptakan 3 suasana. Yang pertama adalah suasana antusias, dan yang kedua adalah suasana panas, serta suasana ketiga adalah suasana yang kritis, di mana kita akan menghadapi 2 sesi di dalam serangkaian acara hari ini. Sesi pertama adalah sesi pemateri, dan sesi kedua adalah sesi diskusi yang nantinya akan terjadi 3 suasana yang telah saya sampaikan di awal tadi. Oke, baik, langsung saya mulai. Mari kita serahkan sepenuhnya kendali untuk sesi pertama, yaitu adalah pemateri. Baik, saya pindahkan alur saya kepada tim pemateri dan juga penyaji. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emiliana Seto sebagai koordinator pemateri, juga rekan pemateri saya Mbak Sofi Krisnadayanti. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi kita mengenai kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi. Sebelum kita membahas mengenai kurikulum, kita akan membahas mengenai proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan suatu upaya manusia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui berbagai upaya, mulai dari membaca, menelaah, kemudian dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Sebagai langkah awal agar pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan adanya alat atau perangkat untuk menunjang proses pendidikan, salah satunya berupa kurikulum menurut Mashkur 2013. Letak pengaplikasian kurikulum yaitu berada di pendidikan formal, yakni berada di sekolah mulai dari tingkat pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurikulum yang berarti running course or race course, especially a carrier race course, dan dalam bahasa Prancis course yang artinya turan atau berlari dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian, istilah itu digunakan dalam bidang pendidikan, yakni sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah menurut Mumu dan Daniel 2021. Sedangkan kata kurikulum dalam bahasa Jerman sinonim dengan kata Lehrplan yang dapat diterjemahkan sebagai silabus isi atau sasaran pengajaran menurut Suratno et al. 2022. Secara singkat, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Namun, terdapat pengertian kurikulum menurut para ahli. Para ahli yang pertama merumuskan yakni J. Galen Saylor dan William M. dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teacher and Learning. Menurut J. Galen Saylor dan William M., kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar dalam kelas, halaman sekolah maupun di luar sekolah. Kedua, menurut Ceckley 2006-1133, kurikulum dapat didefinisikan sebagai untuk mendukung proses pembelajaran. Kurikulum terdiri dari sekumpulan materi yang digunakan pada setiap level kelas, sekumpulan panduan guru, dan penilaian kelasnya. Yang ketiga, menurut Howson, Keitel, dan Kilpatrick, 1981-2. Kurikulum mestinya berarti lebih dari silabus. Kurikulum harus mencakup tujuan, isi, metode, dan prosedur penilaian. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa paparan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah usaha tenaga pendidik yang didukung oleh sekolah pelaksana untuk memanajemen pembelajaran yang nantinya diterapkan di kegiatan belajar mengajar pada siswa. Isi dari kurikulum mengacu pada tujuan, metode pengajaran, prosedur penilaian yang disesuaikan pada setiap level kelas. Kurikulum memiliki 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan, materi, metode, serta evaluasi, sehingga kurikulum dapat dipandang melalui aspek 4 komponen, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum proses, materi dan metode, dan kurikulum sebagai evaluasi. Keempat komponen tersebut sering disebut dimensi kurikulum. Berikutnya akan kita bahas tentang bentuk-bentuk kurikulum. Nah, sebenarnya kita memiliki permasalahan di dalam dunia pendidikan. Permasalahan tersebut terletak pada aspek pengetahuan yang ternyata pada dasarnya banyak dari kita, para pendidik yang belum mengetahui tentang bentuk-bentuk kurikulum. Sehingga memiliki kendala-kendala khusus daripada proses implementasi. Nah, maka dari itu, diskusi ini hadir untuk mengupas secara tuntas bagaimana tentang isi dan bentuk kurikulum tersebut. Nah, pada dasarnya, di dalam dunia pendidikan ada 3 jenis atau bentuk kurikulum. Yang pertama disebut dengan kurikulum ideal atau kurikulum yang dikemas secara tertulis. Nah, kurikulum ini adalah berbentuk dokumen yang nantinya dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pendidikan. For example, like this. Contohnya seperti dari implementasi yang diberikan dan ditetapkan oleh kurikulum nasional yang diturunkan kepada sekolah. Nah, itu adalah contoh dari hasil adanya kurikulum secara tertulis. Kemudian dilengkapi kembali kepada guru melalui SPP dan juga silabus. Hal tersebut untuk kurikulum tertulis ditujukan untuk sebagai pedoman atau panduan yang dilakukan untuk guru dalam rangka memudahkan guru dalam proses implementasi. Di dalamnya terletak perencanaan dan juga skenario. Kemudian bentuk kurikulum yang kedua adalah kurikulum aktual atau kurikulum pelaksanaan atau juga yang disebut dengan kurikulum implementasi. Di mana kurikulum ini bersifat kurikulum fungsional, yaitu adalah implementasi dari kurikulum ideal yang sudah ditetapkan sebelumnya dan telah direncanakan kemudian dioperasikan di dalam kelas. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk kurikulum yang bersifat tersembunyi. Hal tersebut itu disebut dengan beberapa aspek, di mana kurikulum tersembunyi ini mencakup pada nilai, paradigma, doktrin, kemudian attitude, serta perilaku yang ditampilkan oleh guru kepada peserta didik. Hal tersebut sebenarnya belum dapat diukur secara maksimal dan belum dapat distandarisasi. Karena pada dasarnya kurikulum tersembunyi ini bisa bersifat mendadak dan juga bisa bersifat terstruktur. Nah, pada dasarnya kita perlu mengetahui kurikulum tersembunyi ini adalah hasil dari hubungan-hubungan yang berkuasa di dalam kelas, baik dalam bentuk unsur infrastruktur, kesadaran kelas, patriarki, heteroseksualitas, dan sebagainya, yang nantinya akan membentuk sebuah fokus pembahasan pada topik kali ini. Kita akan mengupas lebih dalam tentang kurikulum tertulis dan juga tersembunyi. Mohon maaf Mbak Sofi, mikrofonnya belum dibuka. Apakah sudah terlihat lagi? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Mbak. Terima kasih. Perbedaan kurikulum ideal atau kurikulum tertulis dengan kurikulum tersembunyi. Yang pertama ada kurikulum ideal atau kurikulum tertulis.
1. Bentuk dokumen tertulis. 2. Masuk pada tahap perencanaan, yaitu prinsip materi, tata cara pengajaran, metode yang digunakan, serta rencana evaluasi akhir. 3. Sebagai pengembangan alat maupun perangkat tenaga pendidik dalam melaksanakan belajar mengajar. 4. Tenaga pendidik dapat menyesuaikan kurikulum dengan wilayah pelaksanaan sekolah masing-masing daerah, sehingga merupakan usaha pengembangan kurikulum. Kedua, bentuk kurikulum tersembunyi. Yang pertama adalah berbentuk reaksi atau perilaku. Yang kedua, pembelajaran tindakan yang dibawakan oleh tenaga pendidik yang masuk pada silabus. Kemudian yang ketiga, sebagai pengembangan karakter siswa. Dan yang keempat, terakhir, berhubungan dengan kurikulum aktual atau pelaksanaan kurikulum. Ditinjau dari perbedaan fungsinya, kurikulum tertulis memiliki fungsi berupa perangkat maupun alat yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sumber aturan yang diikuti guru dapat berupa dokumen kurikulum induk, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Sedangkan fungsi dari kurikulum tersembunyi yaitu berupa pembelajaran pengembangan perilaku atau karakter pada siswa, seperti hubungan sosial antar individu. Baik, kita masuk ke materi berikutnya mengenai contoh penerapan kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi. Yang pertama, kurikulum tertulis. Kurikulum tertulis diterapkan pada setiap mata pelajaran dengan menggunakan pemilihan materi yang tepat, metode yang tepat, dan rencana evaluasi sesuai tingkat pendidikan siswa. Bentuknya dapat berupa silabus dan RPP. Tujuan penggunaan kurikulum tertulis yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan siswa dan kreativitas siswa agar dapat memecahkan suatu masalah nantinya. Yang kedua, contoh penerapan kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi diterapkan dalam pelaksanaan belajar mengajar, proyek kelas maupun interaksi antar individu untuk meningkatkan hubungan sosial. Diharapkan siswa dapat saling menumbuhkan rasa saling menghormati, gotong royong, tidak individualis, terbuka, dan peka pada lingkungan sekitar. Baik, materi kita mengenai kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi telah selesai oleh pemateri-pemateri kita, dan sekarang saya alihkan kepada Pak Hadi sebagai moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah kita rangkai secara seksama di dalam pemateri ini. Oke, selanjutnya mari kita masuk kepada sesi kedua yang dimana kita akan mengacu pada hasil diskusi yang akan kita kaitkan dengan fenomena yang kita temukan di lapangan tentang kurikulum secara tertulis dan juga kurikulum secara tersembunyi yang menjadi fokus dari aspek yang mau kita diskusikan hari ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mendengar satu fenomena yang ingin disampaikan oleh Ibu Mardina. Ibu Mardina, bagaimana kabarnya? Apakah sudah ready di dalam ruangan? Ready, Pak. Baik, jikalau sudah ready, silakan. Jikalau sudah ready, silakan diajukan. Kira-kira ada nggak fenomena yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan kesenjangan tentang kurikulum tersembunyi ataupun tertulis? Oke, baik. Saya akan memaparkan sebuah fenomena yang saya temukan dalam sekolahan mengenai kurikulum tersembunyi dan kurikulum tertulis. Nah, saya menemukan sebuah fenomena di mana hal tersebut menurut saya kurang baik ya. Saya menemukan fenomena yang telah viral, yaitu adanya berita tentang sekolah internasional di Jakarta yang menerapkan seperti kegiatan yang bertajuk LGBT seperti itu. Nah, apakah kegiatan tersebut menurut teman-teman adalah sebuah
kurikulum tidak tertulis atau kurikulum tersembunyi, atau menurut teman-teman itu adalah fenomena yang seperti apa? Dan bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai fenomena yang saya temukan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Madina. Sebelumnya saya ingin mengetahui lebih detail supaya bisa kita identifikasi secara seksama atas pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan adalah fenomena yang Ibu temukan di dalam mungkin literasi internet ataupun jurnal dan lain sebagainya, apakah dogma-dogma yang berkaitan dengan utak LGBT tersebut itu masuk ke dalam ranah pembelajaran atau tidak? Seperti yang telah saya baca, saya membacanya itu di internet ya Mas. Seperti di medsos juga pernah berseliweran seperti itu, di YouTube, di Instagram. Nah, hal tersebut itu di sekolah tersebut menerapkan seperti toilet yang apa ya namanya itu? Oh ya, gender netral, kan ada cewek, cowok sama satu toilet itu gender netral. Nah, di situ akan menimbulkan konflik ya. Apa yang dimaksudkan dengan gender netral tersebut? Nah, hal tersebut menurut saya yang merujuk pada LGBT. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai fenomena tersebut? Memang di situ tidak disebutkan ya sekolahnya mana. Mungkin karena kalau disebutkan itu akan merusak reputasinya, jadi di berita tersebut tidak disebutkan sekolahnya mana. Lalu cuma lokasi itu juga tidak spesifik seperti itu. Lokasinya terletak di Jakarta seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dapat mengidentifikasi bahwasanya Ibu Madina bertanya berkaitan dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah internasional yang berada di Jakarta untuk memberikan kebebasan secara sosial, humanity, adanya toilet yang bersifat general ya, yang bisa digunakan oleh beberapa gender yang mungkin memiliki fenomena seksualitas yang cukup berbeda kita. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Lale dan juga Ibu Sophie serta Ibu Emiliana berkaitan dengan hal tersebut? Apakah ada kaitannya nanti ke dalam pembelajaran yang bersifat kurikulum tertulis atau tersebut? Silakan ditanggapi. Saya minta dari Ibu Lale terlebih dahulu, nanti disambung oleh Ibu Sophie dan Baik, Pak Hadi, terima kasih. Fenomena yang cukup hits dan viral ya, Mbak Dina. Karena LGBT ini adalah lesbian, gay, bioseksual, transgender, bioseksual dan transgender itulah LGBT ya. Jadi LGBT ini kalau dibiarkan berlama-lama nanti akan membuat peserta didik menjadi terbawa hingga dewasa. Kebiasaan ini seperti sebuah penyakit yang harus kita cegah. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Kita bisa menyisipkannya pada kurikulum tersembunyi. Nah, tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tapi juga sebagai contoh yang baik untuk peserta didik kita. Nah, salah satu contoh atau upaya yang akan kita berikan nanti yaitu dengan menyisipkan konsep pedagogik humanistik, yaitu salah satu upaya dari seorang guru untuk peserta didik agar melakukan suatu kegiatan yang bermakna yang nanti akan membuat peserta didik mampu membentuk jati dirinya dan memiliki sikap yang kreativitas, sikap yang baik, sikap disiplin, jujur, serta bertanggung jawab. Nah, ini juga dilengkapi dengan bantuan dari guru bimbingan konseling yang ada di sekolah untuk bekerja sama agar meminimalisir terjadinya LGBT di sekolah tadi. Dengan bantuan kepala sekolahnya juga untuk bekerja sama secara maksimal, aktif ikut berperan, karena untuk membuat pendampingan sebagai jaminan kemanusiaan dan moral bagi
bagi subjek yang ada dalam kasus LGBT ini atau yang sudah teridentifikasi LGBT begitu. Bu Mardina, Pak Hadi, bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Ternyata topik menarik menurut saya. Karena ini membahas tentang satu fenomena yang berasal dari budaya barat nih, masuk ke budaya timur. Kita sesuatu negara yang berkategorisasi timur. Nah, ini budaya barat ini sudah bisa bias ke wilayah kita. Nah, sebenarnya pada dasarnya kita negara Indonesia kan memiliki filosofi khusus ya, dan juga ada dogma-dogma yang berparadigma pada religius atau agama. Nah, di mana hal tersebut tentu menolak adanya bias-bias barat yang ternyata memperbolehkan itu untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini ada aturan yang ditetapkan, kemudian nanti tentu memiliki dampak ya berkaitan dengan kurikulum tersebut. Aturan sudah ditetapkan, tentu nanti ada implementasi sedikit kecil gitu yang mungkin masuk ke dalam kelas berupa kurikulum tersebut. Nah, bagaimana pula tanggapan Ibu Sofi berkaitan hal tersebut? Adanya aturan yang ditetapkan oleh sekolah internasional di Indonesia tentang ada kebebasan dalam hal gender seperti itu. Silakan Ibu Sofi berikan tanggapannya. Terima kasih Pak Hadi. Jika menurut saya menolak keras karena adanya LGBT itu dinetralkan atau dapat masuk pada pengajaran di sekolah. Karena LGBT itu tidak masuk pada kebudayaan kita, dan sebenarnya kasus-kasus yang paling viral itu terjadi di dunia barat. Tapi kasus yang paling viral itu kan terjadi di Amerika. Tidak semua warga Amerika itu menerima adanya LGBT, karena yang saya tahu dan yang saya baca akhir-akhir ini terdapat 86% peningkatan kejahatan karena LGBT. Kemudian jika itu diterapkan di sekolah, karena sudah terlanjur viral dan di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan anak-anak didik telah tahu berita itu, solusi yang saya berikan yaitu berkaitan dengan paparan Mbak Halia juga tadi, yaitu bersosialisasi, karena itu masuk ke kurikulum tersembunyi. Paparan karena adanya toilet di sekolah internasional di Jabodetabek Jakarta. Itu kan di luar pembelajaran, dan mengaitkannya dengan guru BK, yaitu menggandeng guru BK untuk bersosialisasi di luar jam pelajaran, karena jika masuk pada jam pelajaran yaitu bakal menyimpang terhadap kurikulum tertulis. Itu Mas Gadi. Baik, terima kasih. Yang ternyata dari kedua jawaban Ibu Lale dan juga Ibu Sofi setuju dan sepakat secara sama bahwasanya menentang adanya LGBT tersebut, karena berdasarkan data ternyata LGBT ini adalah sesuatu hal yang ditolak ya dari berbagai negara ternyata. Ya, ternyata ketika kita tinjau dari aspek psikologis, ternyata itu adalah bagian dari abnormalitas yang sebenarnya itu tidak wajar dan tidak umum untuk standarisasi kehidupan. Maka dari itu penting untuk kita sama-sama menolak. Nah, saya ingin tanggapan terakhir dari Ibu Emiliana. Bagaimana Ibu Emiliana? Apakah Anda ikut menolak hadirnya LGBT melalui aturan-aturan yang diperbolehkan di dalam kasus ranah toilet di sekolah internasional? Atau justru Anda memperbolehkan hal tersebut realisasi di Indonesia? Silakan Ibu Emiliana berikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Cukup menarik tanggapan dari Ibu Lale dan Ibu Sofi. Jadi saya izin menanggapi. Mungkin kalau dari saya sangat menolak keras untuk kasus LGBT ini atau fenomena LGBT ini yang sudah masuk dan sudah diterapkan di salah satu sekolah di Jakarta. Dan kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk setiap pandangan yang hadir
pada setiap kita. Mungkin pandangan kita dari orang-orang timur, kita sangat menolak keras. Tapi fenomena ini sudah terjadi di barat. Dan yang kita telah pelajari dari mata kuliah estetika, mereka merasa itu hal yang biasa bagi mereka. Karena sudah terjadi dan mereka merasa bahwa ya ini wajar-wajar saja bagi kami. Tetapi ketika fenomena LGBT ini masuk ke Indonesia, menjadi hal yang sangat tidak masuk akal, tidak lumrah, dan ditolak keras oleh setiap kita. Karena menurut kita, efek negatifnya sangat besar. Dan solusi saya di sini, sama seperti Mbak Sophie, mungkin akan dimasukkan ke dalam kurikulum tersembunyi, tetapi diberikan satu sesi di mana akan memberikan sosialisasi atau seminar mengenai LGBT ini. Sekian dari saya, Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Emiliana atas seluruh tanggapan yang diberikan. Di sini saya menyimpulkan dari ketiga pihak dan juga ketiga sudut pandang bahwasanya ternyata aturan LGBT yang diterapkan oleh sekolah internasional itu ditentang dan ditolak keras oleh berbagai macam pihak di Indonesia, di wilayah timur. Nah, akan tetapi sekolah tersebut ternyata membuat aturan berupa toilet yang memperbolehkan adanya generalisasi toilet untuk gender-gender yang mengalami abnormalitas seperti itu. Nah, tentu hal ini menjadi paparan langsung adanya aturan, kemudian tentu memberikan potensi atau dampak adanya kurikulum berkaitan dengan doktrin-doktrin LGBT di dalam kelas. Tentu hal ini kita tidak inginkan, maka dari itu saya mendapatkan kesimpulan dari teman sekalian bahwasanya bagaimana sih cara kita menyikapi dan mengatasi hal tersebut. Maka caranya adalah kita melakukan sekolah-sekolah yang sedang ada pada kendalinya kita untuk melakukan edukasi tentang pendidikan seksual dan lain sebagainya yang menghindari pemaparan LGBT tersebut di dalam ranah pendidikan khususnya peserta didik. Begitu Ibu Marlina jawaban dari kita semua yang telah menyimpulkan bagaimana apakah sudah bisa diterima dan mendapatkan ide baru untuk menemukan solusi. Halo? Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Nah, di sini saya ingin mendapatkan informasi terbaru. Oke. Untuk background-nya, Pak Adi belum diubah atau gimana? Atau di saya saja? Benar, di saya itu tidak terubah. Karena saya pakai device-nya handphone. Laptop saya down. Jadi misalnya digunakan untuk di Google aja. Ya, jadi sekarang kita lanjut diskusi. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nah, di sini saya ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkaitan dengan fenomena yang ditemukan oleh Ibu Sophie tentang adanya kesenjangan kurikulum tersembunyi maupun kurikulum tertulis. Silakan Ibu Sophie, apa fenomena yang Anda temukan di lapangan? Mungkin boleh diajukan dan boleh diberikan pertanyaan. Yaitu dari paparan dan hasil belajar kita bersama di kurikulum tersebut ini diberikan untuk meningkatkan perilaku atau pengembangan karakter baik itu di sekolah maupun diharapkan juga dapat diaplikasikan di rumah. Namun untuk mengembangkan karakter perilaku itu susah karena tidak semua siswa memiliki latar belakang sama, kemudian termasuk pembelajarannya itu bukan mengikuti maupun mau untuk mengikuti, dengan kata lain fenomena bandel. Menurut mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini atau bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana sih cara mengatasi atau menggunakan treatment apa yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah siswa yang tidak ingin mendengarkan gurunya atau guru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah,
Saudara-saudara sekalian, saya menemukan beberapa identifikasi di sini ya. Ada kategori peserta didik yang memiliki perilaku yang kurang diinginkan oleh pendidik, yaitu adalah dalam notabene bandel gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi perilaku kurang tepat dilaksanakan di dalam persekolahan. Nah, yang ingin Ibu Sophie dapatkan dari kita adalah apakah ini memiliki dampak-dampak khusus dalam implementasi di kurikulum tersembunyi maupun tertulis atau bagaimana? Silakan ditanggapi pertama kali oleh Ibu Lale, dilanjut dengan Ibu Mardina. Silakan Ibu Lale. Apa tanggapan Baik. Anda? Terima kasih atas kesempatannya. Nah, perilaku bandel pada siswa itu sebenarnya banyak alasannya tentunya. Nah, sebagai seorang guru kita harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia menjadi bandel. Mungkin karena ada masalah dari rumah yang mereka bawa ke sekolah. Contohnya seperti anak yang broken home datang ke sekolah itu pasti datang dengan membawa rasa ingin untuk dilihat, ingin untuk diperhatikan oleh gurunya, biasanya seperti itu. Itu yang membuat dia jadi bandel, tidak mau mendengarkan, suka cari perhatian di dalam kelas kepada gurunya sendiri, dengan dia berteriak-teriak, nggak mau ngerjain tugas lah, dan lain sebagainya, atau suka keluar nih di jam pelajaran. Oke, kita panggil ya, kita lakukan pendekatan layaknya seorang ibu terhadap anaknya mungkin ya, walaupun dia bukan terlahir dari rahim kita, tapi kita sudah menganggapnya sebagai anak sendiri gitu. Kalau dia mempunyai masalah atau apa, ceritalah sama ibu, nanti ibu bantu. Kamu kurangnya di mana, gara-gara apa? Kita tetap perhatikan dia, gimana-mana kita tetap memperhatikan dia, maksudnya kasih dia seperti kasih sayang, kasih dia perhatian yang lebih dari teman-teman dia yang lain, karena sebenarnya dia membutuhkan perhatian dari gurunya, begitu Mbak Sophie. Nah, untuk cara penyisipan materi dari kurikulum tersembunyi, itu bisa kita lakukan pendekatan dengan guru BK, dengan kepala sekolah juga, yang nanti membuat peserta didik ini meningkatlah kreativitasnya atau kemauan belajarnya, dengan cara kita memotivasi dia untuk tetap aktif pada pembelajaran di kelas. Seperti itu sih Mbak Sophie, lebih tepatnya. Mungkin ada yang bisa dibantu dari teman-teman yang lain. Abida main pasir aja, Abida. Terima kasih Ibu Lale. Nah, di sini Ibu Lale menanggapi fenomena tersebut berdasarkan kurikulum tersembunyi ya, di mana ada beberapa problem solving yang ditawarkan oleh Ibu Lale berkaitan dengan pendekatan khusus apresiasi, dan ternyata Ibu Lale mengungkapkan anak-anak yang bandel itu mungkin membawa latar belakang broken home dan ingin diperhatikan. Maka dari itu perilakunya mencerminkan perilaku yang butuh perhatian seperti itu. Maka banyak tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu dilakukan sehingga mencuri perhatian pendidiknya. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Mardina berkaitan dengan fenomena bandel tersebut? Anda menanggapi dari sisi mana? Kurikulum tersembunyi atau kurikulum tertulis? Silakan Ibu Mardina. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Hadi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Mbak Alia tadi, bahwa sesungguhnya anak bandel tuh pasti ada sumber masalahnya ya. Jadi kita perlu mencari sumber permasalahan tersebut dari mana, kita lakukan pendekatan seperti yang telah dikatakan tadi, dan setelah itu kita cari solusi-solusinya. Kalau yang dikatakan Mbak Alia tadi, mungkin bisa kita diskusikan juga dengan guru BK yang mungkin lebih bisa membawa siswa tersebut, dan mungkin kita juga bisa lakukan pendekatan di kelas saat bertemu dengan siswa tersebut. Selain itu, menurut saya ada tambahan dengan kita mencari tahu apa mungkin kegiatan positif apa yang disukai siswa tersebut, jadi bisa memotivasi dia agar melakukan hal-hal positif di ranah pembelajaran itu, agar dia lebih bersemangat, termotivasi agar tidak begitu bandel dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti itu menurut saya.
Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi-lagi Ibu Mardina menanggapi dari aspek kurikulum tersembunyi atas perilaku peserta didik yang memang benar di luar kendali kita, akan tetapi berpotensi muncul di dalam dunia pendidikannya. Bagaimana tanggapan Ibu Maria Emiliana? Ibu Maria Emiliana, apakah Anda menanggapi dari sudut pandang yang berbeda, kurikulum tertulis atau dari kurikulum tersebut? Silakan. Oke, baik. Suara dari Ibu Maria Emiliana belum terdengar kepada kita. Mbak Lian, tolong dibuka mikrofonnya. Baik, suaranya sudah kedengaran, namun masih sedikit kecil ya. Yang lebih Baik, mohon maaf untuk kendalanya. Jadi baik, mengenai fenomena yang diangkat oleh Mbak Sofi tentang perilaku bandel dari siswa, menurut saya itu kita sebagai peserta didik juga berperan penting kepada fenomena yang terjadi ini. Dan menurut saya juga berpendapat yang sama dengan Mbak Lale untuk melakukan pendekatan kepada guru BK, karena dia yang paling paham, paling tahu tentang psikolog para peserta didik. Atau di Instagram gitu, Nah, di jenjang pribadi mungkin ya. iya sepertinya seperti itu ya Mbak. Jadi mungkin menurut saya kalau dari hal tersebut bukan hanya tentang pembelajaran di dalam kelasnya ataupun mungkin kurikulum tersembunyi di dalamnya, tapi dari kepribadian manusianya sendiri, karena itu sudah terlewat batas ya Mbak Sofi menurut saya. Jadi selain dari mungkin ya memang pribadi masing-masing itu berbeda-beda. Mungkin kenakalan seorang anak itu juga ada yang ada yang takarannya tidak sama seperti itu. Tapi kalau memang sampai membunuh seperti itu, mungkin selain dari dia menangkap pembelajaran yang ada di sekolah, mungkin dari kepribadian siswanya tersebut juga perlu disoroti, menurut saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Baik, terima kasih Ibu Mardina. Barangkali saya ingin tanggapan dari Ibu Maria Emiliana dan ditambahkan nanti terakhir oleh Ibu Lali. Silakan Ibu Maria Emiliana, apa tanggapan Anda dengan kejadian yang cukup miris ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya tanggapannya tuh sama kayak Mbak Dina. Jadi kita harus pendekatan dulu kepada peserta didiknya atau siswanya dulu. Baru kita dapat menemukan problem solvingnya untuk bisa kita atasi bersama. Dari saya seperti itu Pak Hadi, terima kasih. Ya, baik. Menurut Anda Ibu Emilia, apakah kesalahannya itu terletak pada kurikulum tertulis atau terletak pada kurikulum tersembunyi? Jikalau kita bisa memilih hanya dua ranah, menurut Ibu Emilia itu terletak di mana kesalahan? Kalau berkaitan dengan perilaku, kita kembali lagi kepada pengertian ya Mbak Mas. Kalau menurut saya, pendapat saya itu pada kurikulum tersembunyi, karena berkaitan dengan perilaku siswa. Itu saja sih Mbak Mas. Dan kalau ketika dengan kurikulum tertulis itu menurut saya tidak lebih kepada kurikulum tersembunyi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria Emiliana. Nah, di sini saya menangkap sesuatu hal yang menarik ya dari Ibu Emiliana. Ibu Emiliana menegaskan bahwasanya ternyata tombak terpenting adalah kurikulum tersembunyi yang sebenarnya itu bisa menjadi stimulus oleh peserta didik. Nah, bagaimana pula tanggapan Anda Ibu Lale Atalia terkait hal-hal yang cukup krisis ini di dalam dunia pendidikan? Baik Pak Hadi, izin menjawab. Sama hampir mirip tanggapan saya dengan Mbak Martina dan Mbak Emilia, karena kalau sampai siswa ini sudah berani membacok gurunya, tentu ada yang salah
kita tanya dulu sama siswanya. Mungkin salahnya ada dari gurunya. Apakah gurunya mungkin tidak sengaja pernah berkata sesuatu sehingga mungkin melukai hati peserta didik ini sehingga dia memberanikan diri lah sampai membacok gitu kan. Kalau sudah ini termasuk ke arah yang sudah termasuk kriminal ya, di mana peserta didik membawa senjata atau membawa alat-alat yang tajam lah istilahnya dapat melukai seseorang ke dalam sekolah. Nah, tentu saja sekolah di sini berarti tidak terlalu ketat mungkin ya sekolah tersebut. Dan nanti perlu adanya kerjasama dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru dan guru-guru BK yang ada di sana untuk menjembatani atau menjadi di tengah-tengah lah untuk penyelesaian masalah ini. Apakah peserta didik tadi ada menaruh dendam terhadap gurunya, mungkin karena satu dan lain hal, atau ada masalah lain yang dibawa dari peserta didik ini ke dalam kelas sehingga berani melakukan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana solusinya nanti itu bisa disisipi di kurikulum tersembunyi tadi seperti pendapat dari Mbak Lian begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lale tanggapannya. Di sini saya mencoba menyimpulkan dari ketiga sudut pandang bahwasanya yang bisa menjawab untuk pertanyaan Ibu Sofi adalah berdasarkan sudut pandang tersembunyi yang menjadi tombak terkuat atas terjadinya perilaku tersebut. Nah, akan tetapi kita juga punya kurikulum yang bersifat tertulis, di mana kita ketahui kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka yang sudah tertulis dengan rinci ke arah kemajuan dengan standarisasi yang tinggi. Menurut pendapat saya pribadi, bahwasanya kurikulum dengan standarisasi yang tinggi ini itu bisa diterapkan di wilayah perkotaan. Akan tetapi pada wilayah pedesaan, alangkah baiknya kita sedikit menurunkan standarisasinya. Karena apa? Karena di wilayah pedesaan itu kita belum bisa menjamin peserta didik itu berlatar belakang yang sudah beres dari ranah broken home. Atau jangan-jangan peserta didik membawa beban ke dalam dunia pendidikan. Sehingga di dalam pendidikanlah diimplementasikan dan dituangkan segala macam beban-beban yang dibawa dari latar belakang masing-masing. Nah, pengalaman yang saya temukan adalah peserta didik di wilayah pedesaan itu membawa beban, dan beban itu dituangkan di sekolah karena dia merasa punya kebebasan di dalam sekolah. Nah, dari latar belakang itu, ketika kita berikan standarisasi kurikulum tertulis yang sangat-sangat tinggi, menurut saya itu makin membebankan peserta didik. Maka dari itu penting untuk kita, para pendidik di wilayah pedesaan, untuk menurunkan standarisasinya. Agar apa? Agar tidak terjadi burnout atau kebosanan atau titik mentok dari peserta didik. Kalau sudah mengalami titik mentok, apa jadi? Kriminalitas, abnormalitas, dan anomali. Nah, ini adalah peran penting kita sebagai pendidik, saudara-saudara sekalian. Kita harus bisa menyadari dan menganalisa kurikulum yang disajikan sekarang ini dengan standarisasi yang cukup tinggi oleh tertulis, itu tepat nggak dipakai di wilayah kita? Atau perlu nggak dikurangi? Nah, seperti itu. Kita harus bisa mencapai ke ranah berpikir analisa seperti itu. Maka dari itu, ketika sudah kita berhasil menurunkan, ternyata standarisasi yang tinggi itu tidak tercapai dengan baik di sini, maka kita turunkan. Nah, baru kita lengkapi dengan kurikulum tersembunyi yang sifatnya tidak terlalu overdosis. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah peserta didik yang membawa beban di dalam pendidikan. Membawa beban-beban terdahulunya, yang dimana tugas kita sebagai fasilitator untuk mengurangi beban mereka, bukan malah menambah beban mereka yang semakin banyak dan membludak. Nanti kalau udah meledak bagaimana? Inilah dampak-dampaknya. Bisa terjadi pembulian, bisa terjadi pembacokan, bisa terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena overdosis. Meledak dia daripada para peserta didik. Begitu ya. Itu tanggapan saya dari ketiga sudut pandang yang saya gabungkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Sofi. Bagaimana Ibu Sofi? Apakah Anda puas? Terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu, saya puas dengan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sofi. Semoga membantu. Mari kita sambut tanggapan dan juga atensi yang diajukan oleh Ibu Maria Emiliana. Silakan Ibu Maria Emiliana, apakah Anda
punya pengalaman pribadi berkaitan dengan dunia pendidikan dalam cakupan ranah implementasi kurikulum tersebut ataupun tertulis. Silakan diajukan. Mohon maaf sebelumnya, ini saya stop recording, nanti baru saya recording lagi, takut kepanjangan nanti macet lagi ya. Sebelum Mbak Lian bicara. Oke, Mari kita lanjut kepada fenomena yang mungkin ditemukan oleh Ibu Maria Emiliana di dalam implementasi kurikulum, di mana mungkin Ibu Emiliana pernah mendapatkan sesuatu untuk cakupan kurikulum tertulis dan juga kurikulum tersebut. Silakan Ibu Emiliana, diajukan, boleh ditanyakan kepada kita semua dan didiskusikan di dalam ruangan ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Hadi. Sini saya akan mengangkat tentang fenomena dari kurikulum tertulis, karena dari tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum tersembunyi. Nah, di sini saya ingin bertanya, ingin memaparkan fenomena yang lebih tepatnya mengenai kurikulum tertulis, yakni struktur atau kurangnya seminar untuk penulisan RPP dan silabus kepada pendidik atau para guru. Karena yang saya temukan banyak para pendidik yang belum mengetahui cara atau teknik yang tepat dalam membuat RPP atau silabus agar itu dapat diimplementasikan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat dan saran para Bapak dan Ibu sekalian untuk fenomena yang saya ajukan dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria Emiliana. Ada satu hal yang cukup menarik diangkat oleh Ibu Emiliana berkaitan dengan kurikulum tertulis dalam dua hal. Pertama RPP dan silabus. Nah, di sini Ibu Maria Emiliana ingin menanggapi dan juga menerima beberapa masukan dari kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi problematika? Kenapa bisa terjadi guru-guru kita, termasuk kita juga, yang tidak mengetahui tentang bagaimana sistematika kepenulisan RPP dan silabus ini, sehingga menjadi kesulitan dalam proses implementasi. Kenapa? Karena nggak punya acuan. Silakan, saya minta tanggapan pertama kali dari Ibu Sofi, ditindaklanjut oleh Ibu Lale. Silakan Ibu Sofi, pertama kali. Apa tanggapan Anda berkaitan dengan fenomena tersebut? Baik, terima kasih Pak Adi. Saya izin jawab. RPP itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dan jika guru tidak menguasai itu, menurut saya fatal. Karena guru menurut saya kurang kompeten, kurang pembelajaran, dan kurang memahami akan RPP maupun silabus yang akan dibuatnya untuk mengajari siswa-siswanya. Kemudian jika pembuatan RPP dan silabus itu kan mestinya dikaitkan dengan fakta-fakta lapangan. Dan menurut pengalaman saya yang berada di Kota Semarang, saya termasuk kota, itu kurikulum menurut saya RPP itu telah sebagian besar guru di sini paham, karena kurikulum saat ini mengaitkan dengan kurikulum saat ini banyaknya MGMP atau adanya kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, kemudian adanya diskusi dan webinar, itu meningkatkan guru dalam pembuatan RPP maupun silabus dalam pembelajaran itu meningkat sekitar 15% atau 25%. Kemudian kota-kota yang tidak memadai gurunya belum 100% paham akan pembelajaran kurikulum saat ini, yaitu dengan cara tadi, yaitu fokus pada MGMP, kemudian diskusi dan webinar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofi. Ada satu kalimat yang saya begitu tertarik untuk membahas ini lebih dalam dan nanti mungkin ditanggapi oleh Ibu Lali. Kalimat tersebut disampaikan oleh Bu Sofi adalah tentang kekurangan kompetensi yang dimiliki oleh guru, sehingga dampaknya pembelajaran terkendala.
Nah, mengapa sih sebenarnya terjadi kurangnya kompetensi ini? Apakah ilmu sebenarnya tidak masuk ke dalam pemikirannya guru? Silakan ditanggapi oleh Ibu Lali. Baik Pak Hadi atas kesempatannya, terima kasih. Sebenarnya balik lagi ke pendidiknya. Nah, pendidik di sini kurang aktif untuk mencari tahu, untuk belajar lagi, menggali lagi ilmunya tentang RPP tadi dan silabus. Karena RPP dan silabus ini adalah saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, di mana RPP itu ada karena RPP itu ada dan dibuat karena adanya silabus. Nah, RPP sendiri adalah untuk acuan guru dalam pembelajaran di kelas agar terarah, terfokus, dan membuat siswa nantinya aktif dan memberikan umpan balik kepada gurunya di setiap materi pembelajaran yang berlangsung. Nah, pada kurikulum tertulis, RPP ini dapat berubah atau dapat disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, di mana peserta didiknya ada psikologis peserta didik yang berbeda-beda, dan faktor geologis dari sekolahnya, di mana jauh dari sinyal wifi dan lain sebagainya, dengan kekurangan keterbatasan prasarana yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini tentu guru harus lebih kreatif, inovatif dalam menciptakan rancangan pembelajaran yang bersifat tersembunyi tadi. Baik, terima kasih Bu Lale. Di sini saya ingin mengkulik lebih dalam lagi dengan memunculkan satu fenomena dan nanti mungkin akan dijawab oleh Ibu Mardina. Fenomena ini saya temukan dari diri saya sendiri karena saya adalah seorang pendidik. Saya telah menurunkan standarisasi kurikulum secara tertulis, di mana sebenarnya pada pembelajaran semester 1 itu ada 3 materi yang harus ditampu oleh peserta didik. Akan tetapi saya mengurangi menjadi 1. Karena apa? Karena saya mengamati situasi pendidikan, khususnya peserta didik, itu sangat cukup berat untuk bisa mendapatkan 3 materi. Jak mengarep sih ya, pergi aku ngomong. Satu semester karena berlatar belakang yang cukup beragam ya, background yang dibawa ke sekolah. Maka dari itu saya turunkan menjadi 1. Akan tetapi permasalahan yang saya temukan di lapangan, saya disupervisi. Supervisi oleh siapa? Supervisi oleh pimpinan sekolah. Dan pimpinan sekolah tidak menyetujui hal tersebut. Pimpinan sekolah menginginkan kita untuk melakukan implementasi sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan secara nasional. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal yang saya temukan di lapangan dan yang saya alami Ibu Mardina? Apakah boleh seperti kita ikuti secara menyeluruh tapi membebankan kepada siswa? Silakan tanggapi. Oke, terima kasih Mas Hadi atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga mau menanyakan mengenai apa yang telah diturunkan tadi oleh Mas Hadi, itu mengenai isi pembelajarannya atau mengenai isi kurikulum yang telah dibuat oleh Mas Hadi ya? Baik, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah saya tadi menceritakan tentang isi kurikulum yang sudah saya tetapkan dan nanti bakal berpengaruh pada proses isi implementasi. Seperti itu. Mungkin berarti itu tentang pembelajaran seni rupa ya, berarti ya? Mungkin kalau boleh tahu lebih spesifiknya Mas, tentang misal di unit apa atau tentang pembelajaran apa mungkin? Jadi mungkin saya lebih bisa tahu nanti. Baik, semester 1 itu dituntut untuk menghadapi 3 aspek. Pertama, pengantar seni rupa. Kedua, seni rupa 2 dimensi. Dan yang ketiga, seni rupa 3 dimensi. Karena mata pelajaran saya adalah seni budaya, bukan seni rupa. Satu semester dituntut 3 aspek. Menurut saya itu kurang efisien. 3 aspek tersebut harus dipenuhi dalam 1 semester. Itu membutuhkan waktu cukup panjang, mungkin bahkan 2 lebih semester. Nah, kenapa? Karena dalam implementasi kita butuh output.
seorang seniman, seorang guru-guru seni tentu ingin melahirkan output sebagai acuan dari pembelajaran. Nah, akan tetapi ibu-ibu sekalian, yang saya dapatkan adalah saya terkendala dalam sisi implementasi yang ternyata tidak disetujui oleh pimpinan atas. Nah, maka dari itu, apakah benar kita harus mengacu pada standarisasi yang cukup tinggi itu tanpa melihat fenomena yang sudah ada di depan kita dan menyesuaikan? Silakan Bu Martina diberikan tanggapan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Hadi. Menurut saya, memang dalam membuat rancangan pembelajaran itu kita sudah ada standarisasinya ya Mas. Nah, tergantung nanti guru bagaimana dalam pelaksanaannya. Mungkin kita bisa membuat rancangan yang sesuai dengan standarisasi tersebut, tapi dalam pelaksanaannya mungkin kita lebih bisa luwes kepada siswa seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan beriringan dengan memperlihatkan tentang tentang bagaimana karya seni 2 dimensi, karya seni 3 dimensi tersebut. Selain itu, dalam proses penciptaan nanti untuk agar siswa lebih paham, mungkin kita bisa siswa itu diminta untuk menerangkan kembali saat dia sudah memperoleh hasil tersebut. Jadi untuk review kemarin kan Pak Hadi menjelaskan seperti ini ya, ini kalian sudah bikin karya nih seperti ini, nanti coba dijelaskan lagi menurut aspek-aspek yang Bapak sudah jelaskan di awal, coba kalian bisa ingat lagi nggak gitu. Mungkin jadi kita memang perlu memberikan materi meskipun sedikit ya Pak, nanti untuk mendalamnya kita bisa lakukan lebih lanjut saat praktik atau saat kita sudah mempunyai hasil tersebut. Menurut saya seperti itu Pak Hadi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Baik, terima kasih Bu Marina. Nah, di sini untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu Maria Indiana, saya mengidentifikasi 3 hal sebagai jawaban. Yang pertama adalah penyebab akibat dari kurangnya kompetensi guru tersebut dalam proses pembuatan RPP dan juga silabus adalah dengan kekurangannya ilmu. Jadi ilmu sebenarnya tidak masuk ke dalam guru tersebut. Barangkali tidak disajikan di dalam mata kuliah saat S1. Atau mungkin barangkali tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah, khususnya di daerah. Kemudian identifikasi kedua yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Nuriana adalah berkaitan dengan ternyata kurikulum perlu disesuaikan standarisasinya. Akan tetapi masuk ke identifikasi ketiga. Dalam proses penyesuaian standarisasi, kita perlu juga mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan sebagai supervisor kita. Seperti itu Ibu Emiliana, mungkin 3 identifikasi itu bisa membantu dan menjawab pertanyaan Ibu Emiliana. Bagaimana? Sudah clear? Atau perlu disanggah? Silakan. Baik Pak Hadi dan teman-teman, terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa sudah cukup dan sudah menjawab untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Emiliana. Nah, karena waktu cukup sudah membatasi kita, maka dari itu kita masuk ke dalam sesi 18 menit ke depan untuk membahas fenomena yang akan disajikan oleh Ibu Lale. Silakan Ibu Lale, apa yang Anda temukan di lapangan berkaitan dengan kurikulum tertulis maupun tersebut? Silakan. Baik Pak Hadi, terima kasih. Teman-teman sekalian, fenomenanya sudah sering kita rasakan ketika kita berada di bangku sekolah dulu, hingga sekarang mungkin ya masih ada. Nah, fenomena ini adalah fenomena mencontek. Nah, bagaimana pandangan Mas dan Mbak sekalian tentang mencontek ini pada kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lale. Ada fenomena yang cukup sering terjadi di dalam pendidikan dari dulu hingga sekarang. Ya, itu adalah fenomena mencontek. Apa tanggapan Ibu Maria Emiliana berkaitan dengan perilaku? Apakah memiliki keterkaitan antara kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi atas terjadinya perilaku mencontek pada siswa? Silakan Ibu Maria Emiliana. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai fenomena yang diangkat oleh Mbak Alia, sangat menarik
Karena siapa yang tidak tahu untuk perilaku mencontek. Jujur pribadi saya waktu sekolah dulu pernah mencontek. Dan jika bertanya keterkaitan antara kurikulum tertulis dan tersembunyi, saya rasa memiliki keterkaitan. Karena untuk pengimplementasian dari kurikulum tertulis itu pada saat kita sebagai pendidik menulis RPP untuk kurikulum tertulis itu ada tujuan, lalu metode, lalu terakhirnya ada evaluasi. Nah, pada tujuan itu ada beberapa tujuan pada saat pembelajaran, yakni menciptakan pembelajaran di kelas yang aktif, kreatif, tidak membosankan. Dan jika salah satu tujuan tidak tercapai, khususnya pada tujuan untuk menciptakan pembelajaran di kelas yang kreatif, lalu aktif dan tidak membosankan, nah itu kita akan merasa itu akan terjadi kecolongan kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan perilaku mencontek. Menurut saya seperti itu, dan sangat berkaitan erat dengan kurikulum tersembunyi. Ketika pengimplementasian dari kurikulum tertulis tidak terlaksana dengan baik, maka kita sebagai pendidik harus lebih kreatif untuk menyampaikan pada kurikulum tersembunyi itu dengan cara kita mengajarkan kepada siswa bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan. Jika pada saat pembelajaran ibu memberikan materi terlalu cepat atau seperti apa, bisa disampaikan agar pada pertemuan berikutnya bisa diperbaiki lagi. Dan jika dikatakan bahwa kegiatan atau perilaku mencontek itu baik atau tidak baik, kita harus memiliki pandangan dari dua sisi. Satu, sisi kita sebagai akademisi atau pendidik, dan dua, posisi kita sebagai peserta didik. Jika sebagai pendidik, kita akan menolak keras untuk kegiatan mencontek. Tapi pada peserta didik, menurut mereka itu kalau dalam keadaan terdesak, saya perlu melakukan itu. Karena yang kita tahu, pembelajaran kita pada kurikulum ini lebih banyak untuk memberikan atau mendemonstrasikan kepada peserta didik, lebih banyak inputnya, lalu terus meminta kepada peserta didik, kalian harus ingat ya, harus mempelajari ya, harus saving selalu ini, lalu tidak ada pengimplementasian atau prakteknya, sehingga mereka bingung. Ini saya terima semua materi, tapi saya tidak tahu ini harus seperti apa pengimplementasiannya. Dan kita tahu ya, pada zaman sekarang siswa itu lebih tertarik untuk melakukan praktek daripada menerima materi terus. Nah, itu menurut saya. Lalu jika ada solusi dari pihak sekolah untuk memberikan CCTV atau menaruh CCTV pada setiap kelas, menurut saya itu bisa dikatakan efektif dan bisa dikatakan kurang efektif juga. Jadi itu saja dari saya, Pak Hadi, untuk fenomena yang diangkat oleh Mbak Alia. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Sangat luas sekali ya sudut pandang yang kita terima dari Bu Diana. Bahwasanya kalau bisa dianalogikan, ini ada gelas, kemudian ada air yang dimasukkan ke dalam gelas. Airnya terus dimasukkan sampai tumpah gitu ya, sampai burn out. Tumpah, tapi nggak tahu mau disalin kemana tuh isi airnya. Nah, ini yang terjadi dalam pendidikan kita. Dikasih input sampling, tapi sampai tumpah, sehingga tumpah itu bukan menjadi karya. Nah, tumpah itu hanya terbuang sia-sia ya, karena tidak ada output yang diimplementasikan di dalam pendidikan. Nah, bagaimana pula tanggapan Ibu Mardina berkaitan dengan hal tersebut? Silakan. Oke Pak Hadi, terima kasih atas waktunya. Mungkin memang benar fenomena mencontek itu tidak baik dilakukan secara universal ya, ini secara umum gitu ya. Terlebih hal itu dilakukan saat melakukan penilaian, saat guru melakukan penilaian seperti itu. Mungkin tapi di sisi lain kita dalam ranah dalam ranah pendidikan seni, terkadang mencontek itu dibutuhkan, tapi dalam berkreasi seperti itu. Saat kita melakukan kreasi, tentunya kita melihat sesuatu yang akan dikreasikan. Jadi misal mencontoh dalam seni rupa, misal kita mencontoh gaya lukisan, nanti bisa dikembangkan ke
lukisan kita masing-masing seperti itu. Nanti dalam seni tari, misal kita melakukan tarian dari gerakan dari budaya mana, lalu bisa dikreasikan lagi ke teras tari kreasi terbaru seperti itu. Sama halnya dengan seni musik juga seperti itu. Nah, itu dari sisi positif yang saya tangkap, mungkin seperti itu. Dalam fenomena mencontek bisa kita bawa di sisi positif. Namun di sisi negatifnya, menurut saya memang jika fenomena tersebut terjadi di saat penilaian atau tugas akhir seperti itu akan menjadi problem sendiri bagi guru dan siswa. Jadi untuk mensiasati tersebut, bisa seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Lian tadi, guru harus memberitahukan kepada murid dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih, itu menurut saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Bu Marlina. Berikutnya saya ingin tanggapan terakhir dari Ibu Sofi. Silakan Ibu Sofi, apa tanggapan Anda berkaitan dengan perilaku mencontek yang telah terjadi dari dahulu hingga sekarang? Apakah ada kaitan kurikulum tersembunyi dan juga kurikulum tertulis? Silakan. Terima kasih pada Ibu. Kurikulum sekarang jadi memunculkan stigma negatif tentang siswa-siswa itu selalu mencontek dalam sekolah, gitu ya Kak. Menurut saya, seperti yang disampaikan pada Ibu Margina dan Ibu Yan, sudah menyampaikan solusi bagaimana sebagai guru kita menyikapi siswa-siswa kita yang mencontek dan solusi dalam pihak sekolah ya, memfasilitasi CCTV di berbagai kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian tadi terdapat tidak adanya output atau setelah menerima materi tidak adanya keluaran apa yang akan dilakukan siswa setelah menerima materi. Menurut saya dalam seni terdapat tentunya di kurikulum Merdeka terdapat proyek P5 gitu. Nah, solusinya yaitu untuk membuat suatu karya yang dibatasi atau waktunya dibatasi waktunya gitu. Mungkin selama 2 semester saja atau bisa saat pembelajaran itu berproses, berdiskusi, kemudian nanti terdapat pameran atau karya-karya di akhir semester atau di ujian semester. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman. Adakah yang ingin menyampaikan kembali? Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa sudah cukup dari pandangan Mbak Lia, Mbak Ina, dan Mbak Sofi tadi. Mungkin dapat disimpulkan lagi dari Pak Hadi. Baik, terima kasih Ibu Lale. Ya, cukup menarik ya topik kita tentang perilaku mencontek. Oke, jadi perilaku mencontek ini bisa diimplementasikan pada konteks pembelajaran, namun tidak direkomendasikan dalam konteks asesmen atau pengujian. Nah, jadi berkaitan dengan perilaku mencontek ini dan apa sih kaitannya dari kurikulum tersebut atau tertulis, ini sebenarnya memiliki keterkaitan tentang adanya kurang keberhasilan dari pendidik sendiri. Mengapa perilaku mencontek bisa terjadi dalam proses asesmen? Itu ditandai bahwasanya peserta didik bisa kita klaim bahwasanya peserta didik itu belum memiliki semangat belajar dan cinta untuk membaca, cinta untuk berkreativitas, cinta untuk mempelajari banyak hal. Itu mungkin kita belum ketemu di dalam pembelajaran itu. Nah, di sini yang menjadi tombak pentingnya adalah bagaimana caranya kita bisa memotivasi peserta didik agar segala macam asesmennya itu bisa diselesaikan dia tanpa harus mencontek dan tanpa harus menghafal. Karena pencapaian yang paling tinggi adalah bukan menghafal, melainkan mengetahui dan memahami. Nah, ketika menghafal itu adalah pencapaian yang cukup di bawah ya dibandingkan dengan
kemampuan dalam memahami. Karena ketika peserta didik sudah berhasil memahami, maka dia akan mudah jawab sesuatu. Seperti itu ya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mendorong dengan motivasi agar peserta didik bisa memahami, bukan bisa menghafal. Nah, jadi itu tanggapan dari saya yang bisa menjadi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan Ibu Lali. Bagaimana, sudah clear? Sudah sangat clear Mas Hadi. Terima kasih teman-teman dan Mas. Baik, terima kasih Ibu Lale atas pertanyaannya, dan kita semua sudah mengajukan fenomena yang ternyata Bapak Ibu semuanya kurikulum ini cukup luar biasa sekali dimensinya, apalagi adanya perubahan yang sangat dinamis antara kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang dicetuskan secara tiba-tiba dan dengan perubahan yang sangat-sangat besar. Nah, ini menjadi suasana yang dinamis bagi kita para akademisi dan juga pendidik khususnya dalam proses implementasi. Ya, jadi di sini dari hasil diskusi kita saya menyimpulkan dua sudut pandang di mana saya akan memaparkan sudut pandang dari aspek guru dan sudut pandang dari aspek akademisi. Dalam aspek sudut pandang guru, saya mengajukan 3 kesimpulan. Pertama, kita sebagai guru sadar diri. Pengertian kita sebagai guru adalah kita sebagai fasilitator untuk mencapai implementasi kurikulum. Tugas kita memfasilitasi. Apa yang difasilitasi? Difasilitasi adalah minat dan bakat peserta didik. Maka ketika sudah berbicara fasilitas minat, maka kita harus memiliki kemampuan dalam menganalisa dan mengidentifikasi. Oke, artinya kita masuk ke kesimpulan kedua, yaitu kita memiliki kemampuan atau ilmu atau knowledge tentang bagaimana cara identifikasi dan juga menganalisa. Oke, nah kemudian tujuan yang kedua lanjutannya adalah kita sebagai pendidik senantiasa tentulah harus memiliki tujuan. Tidak hanya pendidik, bahkan kita hidup di dunia perlu memiliki tujuan. Karena kalau kita mendidik tanpa tujuan yang jelas dan terukur, sama saja bisa bagaikan air yang mengalir gitu ya, tanpa ada kejelasan, tanpa ada potensi yang terungkap. Maka dari itu dibutuhkan kurikulum tertulis untuk membuat tujuan-tujuan tersebut melalui RPT dan juga silabus. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah tentang kita harus bisa mengasah diri menjadi manusia pembelajar. Karena guru itu senantiasa dituntut untuk senantiasa untuk berubah setiap waktu dan setiap hari. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Maka dari itu kita harus menjadi jiwa-jiwa pembelajar agar kita bisa mampu menganalisa, membedah, meneliti, menelaah, dan juga mengidentifikasi serta membuat sesuatu untuk perubahan yang lebih baik. Itu tanggapan saya dari sudut pandang guru, dan mari kita gali pada sudut pandang akademisi. Kita sebagai akademisi, saya simpulkan dalam 2 hal. Yang pertama adalah kita senantiasa memberikan sosialisasi. Kita pahami bahwasanya guru-guru kita banyak yang kekurangan ilmu, ibu-ibu sekalian. Kasihan banget, mereka dikasih tuntutan yang sangat besar oleh pemerintah, oleh asesmen, oleh supervisor, oleh akademisi, oleh kritikus. Dituntut habis-habisan guru-guru kita dengan standarisasi yang cukup tinggi. Akan tetapi sedikit sekali yang memberikan ilmu pengetahuan, sedikit sekali yang turun ke lapangan memberikan sosialisasi, sedikit sekali orang-orang yang turun ke lapangan memberikan bantuan, mengulurkan tangan. Kebanyakan dari kita senantiasa menuntut dan mengkritisi, tapi tanpa yang bisa digunakan oleh guru tersebut. Masuk ke kesimpulan kedua berkaitan dengan akademik. Untuk dihasilkan dari perkuliahan ini, kita berikan proyek-proyek terbaik kita dan kita guru-guru kita best baik dan tanpa harus dibebankan oleh banyak administrasi. Seperti itu ya. Oke, mungkin barangkali inilah kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil diskusi kita dengan 5 kesimpulan yang terdiri dari 2 sudut pandang. Ada sudut pandang guru dan 3 ada sudut pandang akademisi. Oke.